Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan pembahasan tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan potensi sumber daya alam. Yang kedua, menunjukkan potensi sumber daya hutan. Yang ketiga, menyebutkan manfaat atau fungsi hutan. Potensi sumber daya alam Indonesia. Potensi adalah sesuatu hal yang dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber yang akan dikelola dengan baik melalui usaha yang dilakukan manusia maupun yang dilakukan melalui tenaga mesin, di mana dalam pengerjaannya potensi dapat juga diartikan sebagai sumber daya yang ada di sekitar kita. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Potensi sumber daya alam Indonesia itu sangat besar dan beraneka ragam jenisnya, baik berupa hutan, minyak, dan gas alam, serta beraneka ragam jenis mineral seperti tambang, nikel, dan timah. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka dalam pembahasan ini akan dibatasi pada sumber daya hutan saja. Potensi sumber daya hutan di Indonesia. Hutan merupakan suatu wilayah yang mana menjadi tempat tumbuhnya pohon-pohon dan jenis tanaman lainnya. Potensi sumber daya hutan dapat berupa kayu dan non-kayu. Ya, secara umum jenis-jenis kayu dan wilayah penyebarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kayu jati ya. Kayu jati ini juga memiliki tekstur yang keras dan awet karena terdapat banyak minyak di dalamnya. Wilayah persebarannya yaitu daerah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Oke, selanjutnya kayu meranti, keruing, dan agatis. Kayu meranti ini terkenal di kalangan pertukangan dan perdagangan kayu. Terdapat berbagai jenis pohon meranti yang diantaranya adalah meranti hitam batang, balangeran, tengkawang gunung, dan meranti buaya bukit. Wilayah persebarannya itu Pulau Kalimantan dan Sumatera, terus Sulawesi dan Papua. Kayu cendana ya, kayu cendana ini memiliki aroma yang wangi. Itulah nilai lebih dari kayu cendana ya dibandingkan jenis kayu lainnya. Wilayah persebarannya yaitu daerah Jawa dan keseluruhan Nusa Tenggara Timur.
Ya, ada lagi yang namanya kayu akasia dan rasa mala. Biasanya kayu akasia itu dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kertas. Tetapi sekarang kebanyakan digunakan sebagai bahan baku pembuatan furniture. Wilayah persebarannya adalah daerah Jawa Barat. Ya, selanjutnya adapun hasil hutan non kayu. Nah, adalah sebagai berikut. Ada buah-buahan, madu, rempah-rempah, dan rotan maupun sagu. Selanjutnya, berbagai jenis dan fungsi hutan Indonesia adalah sebagai berikut. Berdasarkan jenis tumbuhannya, hutan dibagi menjadi dua, yaitu ada hutan homogen. Apa itu hutan homogen? Yaitu adalah hutan yang ditumbuhi hanya satu jenis tumbuhan saja. Misalnya hutan jati, hutan pinus, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada hutan heterogen, yaitu adalah hutan yang ditumbuhi beraneka ragam jenis tumbuhan. Misalnya hutan hujan tropis maupun hutan rimba. Ya, selanjutnya, berdasarkan fungsinya hutan diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama sebagai hutan lindung. Hutan lindung itu sendiri berfungsi sebagai penyaring air ke dalam tanah untuk cadangan air tanah dan menghambat laju perjalanan air di dalam tanah. Juga mencegah banjir dan melindungi tanah dari erosi. Yang kedua yaitu hutan suaka. Hutan suaka adalah berfungsi sebagai pelindung jenis flora dan fauna tertentu. Misalnya suaka marga satwa Gunung Leser yang berada di wilayah Aceh Utara, itu juga merupakan tempat untuk melindungi jenis binatang orang-utan. Yang ketiga yaitu hutan produksi, yaitu hutan yang berfungsi untuk diambil hasilnya sebagai bahan industri, misalnya hutan jati, hutan karet, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan proses terjadinya hutan dibedakan menjadi hutan alam, yaitu hutan yang terjadi secara alami, yaitu ada hutan primer, yaitu hutan yang masih utuh, belum ada penebangan terhadap pohonnya. Misalnya hutan rimba di Kalimantan, Sulawesi Tengah, dan Papua. Terus ada juga hutan sekunder, yaitu hutan primer yang sudah ditebang pada waktu tertentu. Hutan ini tidak selebat hutan primer. Selanjutnya ada hutan budidaya, yaitu hutan yang ditanam oleh manusia dengan memberikan hasil. Misalnya hutan jati, hutan bambu, dan lain sebagainya. Ya, sekarang kita lanjutkan manfaat atau fungsi hutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi hidrologis adalah hutan berfungsi sebagai penyimpan air dan mengatur beredarnya air tanah atau mata air. Yang kedua itu fungsi orologis, yaitu adalah hutan berfungsi menahan hanyutnya tanah atau erosi serta melindungi permukaan lapisan tanah atas. Yang ketiga, fungsi klimatologis, itu adalah hutan berfungsi menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, sehingga suhu bumi terkendali. Yang keempat, yaitu fungsi ekonomi, yaitu hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan, dari produk yang dihasilkannya. Yang kelima, yaitu fungsi estetika, yaitu hutan berfungsi untuk dapat dinikmati keindahannya oleh pandangan mata. Ya, demikianlah pembahasan kali ini. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.